orang lain yang menemukan cara. Dan what if kalau si ternyata blueprintnya bukan untuk ke arah, ataupun orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk mengatur. Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif explicit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Astral berjam-jam tanpa sensor? Pembunuhan ZA mengguncang publik karena pelakunya bukan orang asing, melainkan temannya sendiri. Pada Februari 2026, siswa SMP Negeri 26 Bandung ini ditemukan tewas di lahan eks Kampung Gajah dengan luka tusuk dan cedera berat di kepala. Di balik kematian tersimpan relasi pertemanan lama sejak sekolah dasar di Garut yang dipenuhi dengan perundungan dan ketergantungan emosional. Upaya keluarga memindahkan Zain ke Bandung tak menghentikan bayang-bayang masa lalu yang mengejarnya. Pertanyaan pun muncul, bagaimana konflik remaja berubah menjadi penghabisan nyawa? Apa yang terjadi di dalam pertemuan terakhir di lokasi sepi itu? Dan apakah ada andil iblis yang membisikkan pelaku dalam kasus ini? Adakah jin yang menjaga arwah dari sang korban? Dan akankah Detektif Astral kembali bertemu dengan entitas astral di eks Kampung Gajah ini? Simak selengkapnya. Akan kami ungkap dari sudut pandang supranatural bersama Detektif Astral. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita bertiga, ada Bro Willy, ada Jess, dan juga gue Bo. Dan kami bertiga mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan puasa buat teman-teman The Clients yang merayakannya. Ya, kita baru buka puasa guys. kerudung lu mana? Kerudung lu kan di story kan lu pakai kerudung. Susah. Kalau mau ada yang minjemin boleh. Pakai taplak meja kah, Bu? Oke guys, jadi yang kalian tahu ya, kita Detektif Astral sendiri memang pernah ke Kampung Gajah sebelumnya. Walaupun kayaknya dikontenin kayaknya itu live deh jatuhnya ya. Live waktu itu ya. Terus tapping ya kan. Jadi mungkin kalian tidak melihat perjalanan kita Detektif Astral menuju Kampung Gajah secara konten gitu kan ya. Tapi pas banget nih, jadi ada kasus di mana nih beberapa hari lalu lah ya, beberapa minggu lalu lah kalau lebih tepatnya. Ini pada tanggal 9 Februari 2026 tiba-tiba ditemukanlah mayit oleh seorang bisa dibilang konten creator lah, TikTok gitu lah ya, atau live. Yang dimana dia nemu setan gitu kan. So, wah ada setan. Yang ditemuin malah mayat beneran gitu kan. Lu bayangin aja kita lagi penelusuran nih. Penelusuran tiba-tiba kita kirain kita setan, ternyata nemu mayat beneran. Itu horor sehoror. Itu paling horor sih, cok, mau ada iblis di depan mata lu gitu kan. Itu lebih horor. Kenapa? Lu akan berurusan dengan polisi, ya kan? Sebagai saksi, karena lu menemukan itu. Belum lagi nanti yang lain-lain ya, who knows gitu kan. Tapi itu horor banget sih. Kebetulan yang luar biasa banget. Dan apalagi kita pernah tuh guys ya datengin tempat itu gitu loh. Aduh, gokil sih. Tapi gue nggak tahu. Tapi kalau mau flashback lagi ya, sebenarnya perjalanan Detektif Astral waktu di Kampung Gajah itu lumayan menarik gitu kan. Dimana kita menemukan entitas demon ya di sana ya. Di gedung besarnya itu, di gedung apa gue nggak tahu namanya gedung apa, pokoknya ada gedung yang paling gedenya. Nah disitulah kita menemukan entitas demon di situ, dan banyak banget makhluk-makhluk pesugihan di sana ya, yang dimana mereka memang
ada apa ya, bukan meminta ya, mengundang lah buat orang-orang gitu kan yang ingin meminta sesuatu untuk melakukan sebuah ritual-ritual ataupun ya gue nggak ngerti lah apapun namanya itu, penyesatan lah intinya. Nah di situ banyak banget di Kampung Gajah karena memang Kampung Gajah itu tuh bisa dibilang berada di tanah wingit lah ya, tanah yang memang dahulu kalanya katanya tanah itu dijadikan tempat petilasan juga gitu loh dari para pendahulu-pendahulunya lah. Jadi kalau udah ngomongin tempat petilasan, udah pasti ini banyak nih bau-bau supernaturalnya gitu. Tiba-tiba ditemukanlah mayit di sana. Makin boom banget sih kalau kata gue ya. Tapi ya bisa dibilang memang dari laporannya sendiri ya, nama korban kita samarkan menjadi ZE aja lah. ZE ini adalah Zexactive Astral. Agak maksa ya. Oke. Dan hubungan ini memang kayak diwarnai ya dengan kekerasan, perundungan, dan ketergantungan emosional juga nih gitu. Jadi ya upaya keluarga memindahkan korban ke Bandung bertujuan untuk memutuskan relasi tersebut. Namun kontak di antara mereka ternyata tetap berlanjut guys gitu kan. Nah gue gak tahu nih info-info yang beredar juga kan, karena ini katanya ada kasus-kasus cintaan juga atau apa, gue gak ngerti lah. Nanti akan kita coba kuak nih dari sudut pandang supernatural. Sebenarnya apa yang terjadi dan apakah ada sangkut pautnya dengan supernatural yang berada di Kampung Gajah ini. Mungkin nanti kita ada sedikit ATI sedikit kali ya gitu. Tapi kan karena gue baru buka, gue masih lapar nih Bro Will ya. Gue pengen nyemil. Ini di depan ada apa sih Bro Will? Di depan ini ada tahu gejrot dari Gejrot Wangi. Wow, gejrot wangi gitu dong. Gejrot Wangi nggak dapet sih. Gejrot Wangi cemilan untuk rame-rame. Oh. Gitu. Bukan gejrot wangi, bukan gitu bro. Kalau kencerot, Itu keluar kamu. oh kencerot keluar. Oke. Kok kamu mulai nggak polos sih Jess? Kan aku emang gak pernah polos teman-teman. Kan diajarin Willy kayak gitu. Kan diajarin kamu. Oke, kalau kita langsung aja kita coba. Udah aku lapar. Makan dulu. Oke. Silakan. Ini pedes nggak? Yang ini pedes. Yang ini pedes. Yang ini pedes. Ya paling. Pedesnya nendang. Mantap buat lo yang doyan pedas. Buat teman-teman yang nggak bisa pedas juga ada ya, bisa pilih varian yang Gimana? tidak pedas. Suka nggak Bo? Gue suka sih ya. Tapi yang paling gue suka ya adalah ketika nanti kita TI, gue ngabisin. Oke. Gak apa-apa sih. Oke, Gak nggak apa-apa apa-apa sih. sih. Silakan Jess. Nanti gue tinggal Iya ya, yang pedes enak banget sih. Aku ngelanggar sih bodo amat deh, tapi emang enak banget sih. Tahunya enak sih. Jadi buat teman-teman langsung aja yang pengen mesen di mana Bro Will, di bawah ini lah ada ya. Di bawah ini ada tahu gejrot. Yang ini dari Anyar Utama. Sekarang ini kita buka yang kedua. Yang pertama kan udah dibuka di Sumur Batu. Karena animonya tinggi, kita buka lagi langsung di yang kedua, yaitu di Jelambar, di kios Anyar Utama di sini nih. Jadi bagi yang mungkin tinggal di daerah Jakarta Barat, daerah deket-deket Angke, daerah deket-deket dan Mogot, Jelambar, Taman Palem, bisa langsung ke sini. Betul guys, dan tentu aja nanti kalian beruntung bisa ketemu Bro Will lagi masak tahu gitu kan. Tuh, sekali dua kali gue kadang kesana gitu. Masak tahu sama ngulek sambel gitu kan. Enggak, sambelnya gak diulek langsung. Iya sih diulek sih. Diulek dong. Gue aja ngeliat tadi diulek dulu gitu kan. Iya. Tapi gitu dah guys ya. Langsung aja kalian, ini produk asli dari Detektif Astral. Yes. Tenang, tidak ada astralnya. Actually malah kalau lu makan ini diliatin astral. Kenapa emang? Astralnya ngiler. Oh, bisa Kan? bisa. Tadinya gue mau bikin astral bakery juga gitu. Tapi ini bisa tidur lebih nyenyak gitu nggak? Apa hubungannya ya? Ya nggak tahu aja bisa gitu kan. Abis di Gini aja, pokoknya yang makan ini lu bebas dilindungi, pokoknya lu dilindungi dari astral. Kan ada unsur detektif astralnya. Maksa banget. Nggak Maksa rucok. banget ya. Nggak ya guys, itu nggak ya guys. Itu klaim sesat ya guys. aku kepedesan nih. Efek yang terasa udah pasti pedas dan kenyang. Oke, jadi silakan buat kalian jadi teman berbuka puasa ataupun teman-teman nyemil kamu di tengah malam ataupun di siang hari, silakan ya. Langsung di kontak. Balik lagi ke topik kita hari ini. Bentar mau minum dulu. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita akan bertanya kepada Bro Will dan Jess tentang first impression dari kasus kali ini nih. Karena kasus kali ini ya bisa dibilang ya sebenarnya nggak sulit-sulit banget lah ya. Memang pelaku sudah tertangkap juga lah ya. Pelaku sudah tertangkap dan memang pelaku ini adalah teman lama sejak SD-nya dari korban ya. Dan ada riwayat kekerasan dan perilaku menyimpang nih katanya nih indikasi-indikasinya ya.
Kenapa menyimpang? Karena fakta bahwa korban diduga mengalami perundungan, permasalahan, permalakan, kekerasan fisik serta perilaku yang tidak wajar sejak masih SD membuat publik menyoroti kegagalan lingkungan sekitar dalam menghentikan eskalasi konflik sejak dini. Nah, tapi ya gue nggak tahu deh. Eskalasi ya? Iya. Oh ya betul. Kalau ekskalasi itu ada orang namanya Kalasi, nah itu mantannya. Oh gitu. Ekskalasi, nah, never mind. Jokesnya udah bukan bapak-bapak, udah kakek-kakek. X maksudnya. Dan motif yang katanya sih tidak terima diputus pertemanannya lah ya. Karena memang si korban ini sudah dipindahkan tapi tetap dikejar oleh para pelaku gitu kan. Dan lokasi penemuan jenazah juga yang sunyi dan terbengkalai ya, yaitu adalah Kampung Gajah. Dan ada manipulasi pasca kejadian. Jadi ini pelaku membawa ponsel korban menyebar pesan soal korban diculik atau masih hidup, serta menghubungi keluarga korban. Jadi tindakan ini membuat kasus terlihat bukan sekedar emosi sesaat gitu kan atau penghabisan nyawa, melainkan disertai kesadaran dan upaya pengaburan dari faktanya sendiri. Wow, berlapis sekali nih yang kena nih ya kalau kayak gitu pasal-pasalnya. Dan ada jejak digital dan narasi media sosial juga lah ya. Dan itu terbukti dari unggahan dan aktivitas media sosial pelaku sebelum kejadian ikut disorot warganet, memunculkan teori bahwa tragedi ini memiliki tanda-tanda peringatan yang terabaikan. Oke, langsung aja dari first impression gimana nih menurut kalian nih dari kasus kali ini nih yang dialami oleh ZA. First impression ya, ini emang pelaku utama sih pengen gue emang secara ya dia makan ya sudahlah, nggak apa-apa. Sekali lagi ini brosurnya kalau bagi yang mau makan. Ini dari yang di Jelambar, yaitu di Jalan Anyar Utama. Balik ke ini ya, nggak apa-apa lu. Wah, kurang deket sama mikrofon. Crunchy. ASMR. Maklum guys, baru buka puasa guys. Enak nggak Kabu? Enak dong. Sampai tumpah-tumpah tuh. Jadi harganya ada yang small itu 15.000, ada yang jumbo 25.000. Sangat-sangat affordable. Tidak bikin Segede gini bolong. loh, segede gini nih. Tidak bikin kantong bolong, tapi kalau terlalu pedas bikin lambung bolong. Bener. Jadi yang medium-medium aja pedasnya. Tapi ini masih kurang pedes ya menurut Kabu ya? Menurut aku sih belum. Oh, itu sejarahnya. Kan gue bilang tadi ini ada hubungan sama astral. Kalau astral makan ini jadinya sundel bolong. Oh, boleh ya. Masuk dong. Enggak sih. Oke, lanjut Bro Will. Iya, gue ngeliat pelaku utama tuh, astagfirullah, Bo. Itu yang pelaku utama emang pengen. Yang Emang- YA ya? Yang mana? Inisialnya kan Jadi yang ada YA. dua YA ya? ada dua pelaku ya, YA dan siapa nih? Saudara AP. YA gitu aja. AP kan? AP ya. AP, YA dan AP. Yang YA sih emang koplak tuh the max, kurang dan ya SDM yang aduh nggak tahu lah gimana cara ngomongnya. Iya. Cuma Bo, yang bikin gue surprising, sejujurnya yang lebih evil yang AP. Jadi walaupun menurut media pelaku utama adalah si YA, tapi YA itu gue melihat dia tuh terbatas dengan keterbatasannya. Jadi emang ada kan tipe-tipe orang yang di luar sana saking bodohnya berbuat jahat lah, berbuat ini nggak nyampe otaknya. Nah kayaknya itu yang YA. Sedangkan yang AP itu dia sadar kayak ini nggak boleh, ini nggak sesuai moral, ini adalah perbuatan terkutuk dan yang lain-lain. Namun kok dia memilih untuk tetap melakukannya. Ibaratnya kalau gue jadi kubu kanan, Bo, yang lebih berat gravitasi hukumannya justru yang AP. Karena dia understands apa yang dia lakukan. Itu first impression pertama. First impression kedua, gue ngelihat kakek-kakek yang seakan-akan menghampiri jiwanya sang korban. Nah ini gue curiga nih, kakek-kakek ini arwah atau jin setempat atau apa yang dari Kampung Gajah itu. Gue pengen menelaah lebih lanjut. So far baru itu first impression dari gue. Oke, kalau dari Jesslyn gimana? Kalau dari aku ya, pertama kali kan aku lihat, aduh kasihan banget ya korban ini ya pertama kali. Terus, dan ketika aku menelaah lebih lanjut, aku merasa korban ini kayaknya bukan tipe yang ngelawan, Kabu. Dan ini aku lihat ya teman-teman, divisionnya korban ini tuh memang dirundung. Jadi bukan atas dasar kemauannya yang memang dengan sepenuh hati ingin berteman dengan kedua orang ini, tapi seakan-akan dua orang ini yang mendatangi, lalu kayak, ayo dong, sini dong. Terus kayak kesannya kayak ngerangkul, kayak berteman. Padahal aku ngerasa itu lebih ke agak-agak diejek, agak-agak dibully gitu loh. Oke. Nah, terus aku juga mendapatkan vision. Ini nggak apa-apa ya, udah mulai masuk. It's okay. Ya,
aku juga mendapatkan vision bahwa korban itu sempat shock ya teman-teman. Ini wajar banget. Shock dan melihati jenazahnya sendiri. Jadi ketika melihat jenazahnya begitu, tatapannya kosong, mungkin tatapan shock ya. Terus lututnya kayak gini, kayak dia begini sambil ngeliatin jasadnya. Dan di situ bener aku ngelihat ada sosok kakek-kakek yang Bener ya? sepertinya penunggu di situ, iya. Kau ngelihatnya gimana? Kakek-kakeknya Kakek-kakek. dikuncir rambut ya? Nggak jelas, tapi Oke. baunya mencurigakan, Jess. Iya Kayak sih, aku aku juga bingung ini setuju. arwah atau jin atau iblis. Uh-uh. Karena dibilang full negatif belum, tapi kok kayak bukan kubukanan. Tapi kalau iblis sih aku nggak yakin. Enggak, apa mungkin jin setempat ya? Ya bisa jin atau enggak arwah setempat yang Bisa. udah tua menunggu di situ sih. Itu yang menghampiri dan kayak ayo ikut saya aja Iya. begitu. Nah sebaliknya korban-korban ini aku ngelihat memang yang pelaku utama alias YA itu memang aku lihat ada keterbatasan ya dari cara berpikir dan memang ada rasa obsesi. Jadi di sini sih aku belum ngelihat iblis. Coba nanti kita lebih detail. Tapi aku lihat pelaku utama ini tuh lebih ke arah obsesi. Terus kadang-kadang ya kayak suka sok keren kayak gitu loh. Suka ya makanya dia suka bikin status juga kan ternyata kan. Jadi ya memang ada sisi alainya lah gitu. Jadi kalau dia lagi sakit dia tuh harus dilihat orang. Memang ada sisi seperti itu. Oke, si A ini ya. Tapi memang ya balik lagi si korban ini si ZA sendiri memang apa ya? Korban yang gue tahu sih orang-orang kayak gini sih yang dimana tuh dia tuh jadi sasaran empuk gitu kan. Yang mungkin ke dalam pergaulan lu sini lu yuk lu ya kan yang istilahnya jadi babunya atau budaknya lah gitu kan. Kalau di dalam sebuah ini ya. Itu. Terus dia tiba-tiba malah pergi gitu kan. Lu pindah lu. Wow. Maksudnya Awas lo ya, gitu. Awas lo ya, gue cariin, Iya. gue samperin ya. Garut ke Bandung mah masih deket coy gitu loh. Masih bisa disamperin, naik bus, naik apa gitu kan. Ya disamperin. Ya disitulah mungkin terjadi cekcok atau apa gitu kan. Jadi bulan-bulanannya kan dia ngerasa wah hilang nih gitu. Istilah mungkin maybe peliharaannya lah. Dianggapnya Hilang. gitu. Nah, tapi kalau kalian terlintas gimana? Apakah ZA dianggap seperti itu juga? ZA ya otomatis nggak dianggap teman sih sebenarnya ya. Lebih ke arah? Lebih ke arah bulan-bulanan kayak gitu loh. Oke. Jadi bukan yang tulus gitu, bukan. Definitely. Gimana bro Will? Oh dulu gini. Nggak, gue lagi ada Grim Reaper ngasih info. Gue telaah dulu ya. Tapi bukan cinta bukan cinta sejenis kan Jess? Nah kalau itu sih aku belum dapat visionnya ya kamu. Soalnya gini teman-teman, ini buat teman-teman yang baru mungkinnya di DA. Sebenarnya kita itu tidak bisa memaksakan vision yang keluar. Jadi setiap kali kalau kita ngelihat foto itu pasti ada yang namanya first impression. Dan first impression itulah yang tadi ketika keluar kita sampaikan. Tapi untuk kita mengatur nih, misalnya kata orang dia tuh loh misalnya gitu ya. Tapi kalau visionnya nggak dapet yang pas kejadian dia nya, ya kita sayangnya ya nggak bisa mengucapkan dia gitu. Nanti malah jadinya asumsi sendiri. Jadi lebih baik ya kita bilangnya vision yang memang kita lihat yang kita dapatkan aja gitu. Tapi pokoknya jangan keras-keras ke arahku dong Jess. Normal nih. Siapa tahu Yes, udah punya. udah punya. Udah bukan jojoba lagi. Apa? Jojoba ya. Jomblo Itu kan jojoba kan jomblo bahagia. Jomblo jompo. Oh, Iya. bukan Enggak, Jojo. dulu lu jojoba, jomblo bahagia. Sekarang Kan kemarin kan jomblo jompo Iya kan. sih. Jojo. Sekarang sudah pergi. Dadah. Pergi kemana kamu? Ya nggak pergi juga. Maksudnya statusnya bye-bye gitu. orang nggak boleh ngomong ya. Jangan dong. Oh. Oke, lanjut. Oke, sampai mana tadi? Bro Will, apa? Lu komunikasi apa sama Grim Reaper? Sebenarnya ini filosofis ya, tetapi ini ada hubungannya dengan perenungan gue bertanya kepada kubu kanan. Ya Tuhan, kenapa sih kekacauan di dunia, pembunuhan lah, ataupun ketidakadilan dibiarkan merajalela di muka bumi ini? Jawabannya masih aral melintang di mana-mana. Tapi tadi Grim Reaper memberikan satu pemahaman yang menurut gue ini simple, cuma harus dilaksanakan. GR bilang, itulah yang terjadi ketika threshold lewat. Jadi GR bilang, at some point setiap orang yang dalam posisi seperti korban itu harus melawan sebelum thresholdnya itu lewat. Kalau thresholdnya udah lewat, lu ngelawan, si sang pelaku akan tetap merasa menguasai.
Sebagai contoh gue sekarang udah nggak pernah nyakitin Dogi, udah nggak pernah nyakitin kucing. Tapi gue dulu pernah jadi orang psycho, orang gila. Sebagai contoh, ya bukan gila arti harafiah ya. Waktu gue SMP, gue nggak usah sebut nama temennya siapa, tapi depannya hurufnya B. Si B ini Bow ya? bukan lah, kan gue belum kenal lu belum lahir kali. Iya, Udah iya. ya, udah sih. Udah Lu masih kecil. orok cuy. Masih orok. Masih pakai diapers. Iya. Nah, Terus si B ini emang tampangnya tuh kayak anak-anak yang kutu buku. Lu ngeliat dia aja pengen lu tampol. Tampol bukan karena dia nyebelin ya, karena lu kaku banget sih kayak, ih lu jadi anak nggak asik banget sih. Kayak semuanya serba kebaikan, serba kayak jalan nggak asik lah, najis lu gitu. Gue pernah menjadi orang seperti itu. Jadi gue tahu rasanya kayak kalau ngeliat orang jalur bener tuh kesel. Itu sebenarnya gue juga mikir, apakah itu iblis atau enggak? No, itulah insting kebinatangan yang ada di setiap manusia. Nah, si B ini dia nggak pernah ngelawan gue, Bo. Sampai suatu hari dia ngelawan gue. Gue masih tetap ngebully dia. Padahal aku sama dia ya, Jess. Badannya sama. Tapi karena dia nggak mau ngelawan, jadi aku ngerasanya kayak aku dominate over him. Sampai suatu titik kayak dia ngelawannya agak parah sih. Di situ gue, nggak mau ngebully dia lagi. Artinya belum lewat threshold. Tapi kalau udah lewat threshold, nah sekarang masalah Dogi. Dulu gue waktu di Surabaya sering mainin Dogi namanya Tora. Jenisnya apa gue lupa. Itu anjingnya kayaknya jenisnya Doberman, tapi Doberman yang jenis apa gue nggak tahu. Agak jinak, buntut belakangnya dipotong gitu kan. Itu tiap kali gue lari ya, dia tuh sembunyi di bawah, Jess, di bawah kolong lemari. Terus aku gini kan mau pegang kakinya kan, dia takut. Tapi tiap kali takut, ya aku juga takut dong. Aku memberanikan diri, paling cuma berdarah kan. Pegang kakinya, digigit. Tapi digigitnya kayak gini, Bob. Cuma kayak banci-banci gigit gitu loh. Akhirnya, karena dia gak pernah ngelawan dan yang lain-lain, sampai bertahun-tahun gue dominate over him. Pernah dia ngelawan gigit balik, gue malah gak berasa apa-apa. Gue makin nah itu udah lewat threshold. Itulah yang dimaksud GR. Jangan sampai lewati threshold. Terus gue diskusi lagi sama GR. Tapi kalau kamu berkata gitu ya GR, what about dengan misalnya korupsi? Semua orang di rakyat juga marah kan sama korupsi, pasti pengen ngelawan kan. GR bilang, kalau skalanya besar itu lain cerita Willy. Tapi ini kan skalanya kecil dan sifatnya direct one on one. Jadi emang harus dilawan sih. Nggak ada istilah nggak ngelawan. Kalau nggak thresholdnya pecah. Bukan pecah, lewat. Sekali lagi kalau threshold udah lewat, mau si korban ngelawan kayak apapun udah nggak ngefek. Insting kebinatangannya udah ambil alih kita human. Jangan sampai kayak gitu. Oke. Balik lagi ke B ya, nggak ada alasan lo gue ngebully dia. Alasannya cuma simply gue nggak suka ngeliat muka dia, muka anak baik, muka anak baik lah, anak orang tua yang baik, nggak pernah jajan, nggak pernah itu. Jadi gemes gue, kesel gue ngeliatnya. Gue tahu dan gue pernah jadi orang anjing kayak gitu, gue pernah. Jadi gue I can feel what kasus ini feels. Gitu. Dan di situ gue yang jadi korbannya. Kalau di kasus ini gue yang jadi korbannya. Di kasusnya Bro Will. Kok gitu? Iya, gue kan korban bullying juga SMP sama lah kayak gitu lagi. Kita berusaha jadi baik terus mungkin kita terlalu, pas ada guru gue mungkin capernya gue kan kayak nanya terus gitu kan. Tapi nanyanya berbobot gitu kan. Tapi kayak lama-lama akhirnya diincar gue. Jadi babu dah akhirnya, dibabukan gitu kan. Kalau nggak mau dibabuin. Terus lo lepasnya gimana? Lepasnya ya udah naik kelas. Jadi udah nggak sekelas lagi sama dia. Nggak bareng dia lagi. Nggak bareng. Karena ya mungkin ya gue tidak yang submasif banget gitu loh, nggak diem doang. Tapi ya gue juga submisif. Bener kan ya? Submisif. Submisif. Maksudnya gue nggak yang pasrah aja, tapi gue ya udahlah, apaan sih gue lagi sibuk atau lagi gue lagi gini gitu. Tapi lu masih dicari tuh. Yes, gitu kan. Sama ini juga dia dari Garut masih dicari kan? Gimana? Dari Garut ke Bandung. Ya, masih tapi dicari. Kan karena itu hubungannya lekat banget dari SD. Istilahnya mainan lama lah, mainan yang istilah jangka panjang. Karena sudah terlalu lama dominion over bullyingnya itu loh. Dan dia ingin buat kapok kali, tapi kelewat batas gitu kan. Nah, gue nggak tahu nih. Nanti mungkin bisa kita coba. Tidak, Bo, kata GR. Ini murni insting kebinatangan. Oke. Ini udah ambil alih. Jadi nanti deh kita coba lagi. Gue penasaran iblis-iblis ngapain, atau ini something yang lebih psychological atau biological. We have to know. Atau demon logical. Demon nggak ada logicalnya. Demonic cuy. Demonical. Oke. So menurut lo sekarang kita lihat dari sang korban sendiri lah, ya kan? Tadi Jesselyn sempat melihat bahwa pas sudah meninggal arwah keluar dan dia kebingungan juga ya Jess ya. Dan tiba-tiba ada sosok
kakek. Kakek-kakek. Itu kakek-kakek yang kalian temuin juga nggak? Waktu Emang di kita kampung temuin ya? Gue lupa sih waktu ke sana. lebih ke nenek-nenek sih, inget gak sih yang nenek-nenek? Yang tokoh Yang rese jahat banget. utamanya nenek-nenek. Enggak, ini kakek-kakek, Ini laki. kakek beda. Tapi kakek-kakek ada juga sih. Gue yakin ada aja. Pasti. Tapi gue gak tahu itu yang ditemui kalian apa bukan, atau gue yang temuin malah gitu kan. Waktu gue kan kita kan dipisah kan, Mm-mm. ya kan, gue sama kreator lain, lu berdua sama kreator lain Betul. juga gitu kan. Nah, kita Itu dipisah. yang pas ada siluman tai itu. Nah, itu siluman tai, ya bener sih. Oke, sorry guys, audionya berubah karena hujan ya. Agak-agak Ya. noise sedikit, but it's okay lah. Suara kita masih jelas ya? Semoga. Seharusnya. Semoga seharusnya. Oke, lanjut. Jadi itu bukan sosok yang pernah kita temui juga ya, karena kita kan berada di gedung besar. Kalau lu yakin sosok kakek itu emang yang ada di situ apa gimana? Literally dari foto crime scene investigation ya, foto CSI-nya, Penunggu TKP, kan? TKP, penunggu. Jadi ini nih fotonya, kan ada foto dari apa nih berita kan, yang ada garis kuning polisi Oke. dari situ. Sedangkan waktu penelusuran ke Kampung Gajah itu gedung kita utama. bukan di gedung itu, bukan di Bangunan utama. rumah itu ya, kita di Bukan. gedung yang gede. Iya. Yang inilah nih. Nah, kita di sini nih guys. Iya. Nah, oke. Nah, dari situ sendiri lu ngeliat itu dia jin atau apa, Bro? Tadi kan dari sudut pandang Jesselyn doang. Dari lu nya gimana menurut lo? Not sure, tapi secara sekilas kayak mencurigakan gitu loh. Tapi dia niatnya baik. Not sure juga, makanya mendingan gue pengen cari tahu. Karena Better ATI. karena dari pengalaman gua kan udah so far 3 kali ke Kampung Gajah, sama dia kan sekali. Sisanya gue sendiri itu ke sana tuh. Nah, itu ternyata emang banyak arwah-arwah yang istilahnya kesasar juga di sana sih. Sempat nemu gak, Jess? Kayak arwah-arwah yang Banyak sih di sana, bekas orang arwah-arwah. pesugihan lah, apalah gitu kan. Ada juga arwah-arwah kayak gitu. Apakah memang arwahnya si korban ini pengen dimanfaatkan juga ya, Wuno sih. Kayaknya mesti ATI sih. Mesti ATI nyari. Mesti nyari ya. Iya. Soalnya kesannya kayak kok nggak ke jalur kubu kanan, tapi kok dihampiri dan dijemput si kakek itu. Dia bukan kubu kanan ya. Iya, sebenarnya secara protokol kubu kanan tuh nggak boleh Salah, sih. Nggak seharusnya boleh. sama GR atau enggak ini ya. Oke, tapi basically kita akan coba cari tahu. Dia menolak Willy, kata GR. Si Oh, anaknya dia menolak. takut. I see. Hitam lagi. GR hitam. Iya, bukan ke arah neraka, tapi emang padahal kata GR, kami Grim Reaper hitam itu ada fungsinya, kadang menjemput orang itu. Jadi gini, satu hal yang gue pengen tegasin ke The Clients, ternyata nggak melulu GR hitam tuh menjemput selalu ke dunia neraka, nggak melulu putih tuh, well kalau putih sih Yang bagus. rasanya sih udah pasti ke yang bagus ya, tapi hitam nggak selalu ke dunia neraka. Tujuannya apa? Kadang dibutuhkan energi repellent. Repellent tuh kayak penolak. Dan ketika astral lain ngelihat Black GR, oh itu ngacir sih. Oh, jadi nggak ada yang mau ngambil gitu ya? Iya, tapi alhasil malah si anaknya ini Yang menolak. nolak. Oke. Kenapa ya? Lu dapat something lagi, Bro? GR bilang, be prepared kalau kamu ngelihat nggak jauh-jauh di situ ada iblis juga. Oke, jelas sih kan kita sudah bertemu ya. Dan mungkin Pantesan GR hitam yang jemput untuk menjaga hal-hal yang. Yes, kok aku makin curiga itu bukan arwah ya. Coba aja dulu yuk. Coba dulu deh, coba dulu. semoga kita ini bisa jadi misi survivor juga sih ya. Tapi kalaupun kita melakukan misi itu, anggap aja entertainment. Ya, anggaplah entertainment lah. Soalnya gini ya, The Clients, orang netizen Indonesia itu kita ngomong yang gimana kadang nggak siap. Kita dibilang yang ya begitulah. Pokoknya ya kami Ini hanya bisa- menurut keyakinan kami. gitu. nanti kami sekian terlalu banyak mengenai korban, dibilang kayak nggak sopan. Tapi oke, sebelum masuk ke ranah ATI sendiri, kita deduksi mungkin belum terlalu meretal deh. Dari karakter korban sendiri, menurut lu dia karakter yang seperti apa? Pendiam itu udah pasti. Nggak mau ada masalah orangnya kamu. Aduh udah deh, sebisa mungkin aku menghindari deh. Sebisa mungkin please jangan ganggu aku kayak gitu. Jiwanya tuh gitu. Emang tipikal korban bullying banget ya, yang nggak berani berontak juga atau apa gitu kan, terimaan aja. Oke. Kenapa, Bro? Alarm gue makin nyala. Kayak yang tadinya bunyi tut tut, sekarang jadi tut tut. Ibaratnya kayak naik. Artinya be prepared. Kita ketemu si sosok kakek-kakek, tetap dalam wujud kakek-kakek, tapi itu bukan arwah. Bukan jin, but demon. Baunya tuh khas banget. Oh, bau khas demon. Dan dia sengaja milih jadi wujud kakek-kakek. Feeling ya, baru feeling ya. Biar diterima. Biar Kita dia mau nggak ikut. tahu berapa kali ngonten kasus yang seperti itu. Yang kasus lokal yang kayak gitu juga siapa?
Gue lupa sih, udah Bukan banyak banget. di sejarah dulu yang kuburannya dianggap sakral, padahal enggak juga. Yang kasus Gunung Kawi. Bukan kasus yang penghabisan pakai senjata tajam tuh, tapi di daerah mana tuh yang dia kayak orang gila nyabet-nyabetin. Iya, tahu. Terus dia sendiri berakhir gantung, ingat? Iya. Nah, kayak gitu. Kak Will, aku mau tambahin, apa jangan-jangan ini ya? Jadi sebenarnya tadi pas di offline, ketika aku meradar tentang korban, kan aku kan ya kasihan lah ya gitu ya terhadap korban kan. Terus aku nemuin something gitu, walaupun dia menjadi korban perundungan, tapi aku merasa, tunggu bentar, kok dia ini bukan yang tipikal yang bodoh-bodoh banget kayak gitu. Maksudnya masih bisa berpikir, masih bisa ya untuk supaya dirinya gitu masih bisa Survive. iya masih bisa survive. Tuh, lihat. Aku terus-terusan ngeradar namanya ya. Kayak ada sebuah abstrak barrier yang nggak normal sih. Biasa kita ngecek keberadaan arwah langsung tahu koordinatnya. Ini kayak ada yang ngalangin gitu loh energinya. That's not normal, Jess. Iya sih, semoga. Kamu berasa nggak ada kayak asap Ada, atau karena kabut aku yang belum- ngalangin? aku Itu memang nggak belum. normal sih. And itu biasanya bukan dari jin itu. Tadi GR ngasih tahu, dia masih bisa termakan dengan Hope, harapan. harapan. Karena walaupun dia tidak bodoh-bodoh amat, namun kelihatannya semasa dia usia berapa sih? 16 tahun ya? Ya, 14. 14. Selama 14 tahun itu entah bagaimana keadaannya dengan orang tuanya ya, tapi agak susah mencari hope. Hope itu seperti sebuah luxury, sebuah hal yang luxury yang susah didapat. Tapi dia memang tidak bodoh. Sehingga kalau misalnya ada yang menjanjikan hope, bukan ketakutan, he'll take it. Oke, dan itu diambil sama si kakek itu ya. Iya. Bayangin kalau oleh pelaku, kan bukan dijanjikan hope, dijanjikan teror. Lo ikut sini gua. Lo nggak ikut ya awas lo. Bukannya kayak ayo ikut, di situ bakal ada tahu gejrot enak, gua traktir lu tempe, itu kan hope kan. Udah kita jalan-jalan, ntar lu ketemu teman baru di sekolah, itu hope. Dia hampir nggak pernah merasakan energi itu dari hasil scanningnya. Berkali-kali gue ngecek nama ZAA gitu. Ada lapisan tipis, mesti tembus sih ini sih. Gue takutnya kayak kita berurusan lagi sama iblis lagi. Agak capek sih, tapi ya gimana? Dari kemarin iblis-iblis mulu ya. Tapi mau gimana lagi? So kalau gitu langsung aja guys. Lu pikir deh, coba kalau misalnya iblis itu dalam bentuk original, mana mau sih ZAA? Nggak mau lah. Oh, sama Nggak Black mau. GR aja dia nggak mau. Oke, iblis yang lu sense ini si kakek ini tier berapa bro? Sembunyi. 2. Kayaknya sih tier 3 ya. Hmm. Tapi harus ditembus sih, harus ATI kita. Oke. Udah siap Jess? Kayaknya nggak perlu lama-lama lagi, kita akan kembali lagi ke gunung, kayak ke gunung lagi, ke kampung gajah. So langsung aja kita masuk ke Banyak. Aku Apanya? kan udah mulai penetrating kan. Oh, geng ini, geng besar tapi kecil. Atau geng kecil tapi besar, bingung gue. iblis. Iya. Oke, Apa apakah aku salah ya? Coba. Takutnya gue salah. Kita lihat dari Jesslyn dulu. Aku lihat ada banyak arwah sih di sana. arwah korban Aku ya? melihat ada kuntilanak gitu, terus Nah, sama itu anak banyak kecil, pasti. sama anak kecil tapi. Terus ada arwah-arwah lain yang seumuran masih 20-an, ada juga ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Kakek ini dihormati oleh beberapa arwah di situ. This is not normal, man. Oke. Lu Kakek-kakek ini kayaknya emang tipe-tipe yang mengajak arwah-arwah untuk Mengayomi. dikumpulin di situ deh. Iya, Tapi nggak tahu deh disuruh apa akhirnya. buat dikumpulin. itu aja udah nggak bener caranya. Mungkin bener ya sampai titik tertentu, tapi Tapi bener sih. Bener sih. Jadi ada momen di mana gue nggak tahu apa sama lu apa sama siapa ya. Jadi di lantai 3 itu, di gedung itu, mereka tuh pengen nyerang kita juga bro. Tapi yang nyerang arwah-arwah. Iya ya betul. Kayak udah betul. siap mau perang, lu mau ngapain arwah-arwah tapi. Iya waktu itu di kan gedung utama Gedung utama. dan itu musuh Sama kita. kalian bukan sih? sama kita deh. Ya kan, inget gak? Tapi kan musuh utamanya nenek-nenek yang Iya iblis si nenek-nenek. itu kan. Tapi tetap Ini lain. aja kan cabangnya juga. Dalam artian mereka mengumpulkan, kok arwah-arwah ini kok pada mihak si iblis ya? Ingat gak sih? Ingat. Kan kamu sendiri yang bilang Jess, gitu langsung Jesslyn Betul. yang ngomong. Apakah mereka di brainwash untuk kayak bekerja gitu? Udah lu di sini tempatnya. Nah, masalahnya yang aku lihat ketika duduk-duduk itu di dalam gedung. Gedung yang gede yang kecil. Nggak tahu, pokoknya dalam gedung aja. Kayak Bronx gitu. Si arwah ZA ini. Iya, Oke. dibawa ke dalam Gedung. tempat mes para arwah. Oke.
So, tanpa berlama langsung aja yuk guys. Yuk. Oke, kita akan objektif yang pertama tadi akhir kita lihat ya, apakah si sosok demon itu, si kakek itu adalah demon, dan apakah ZA ini menurut keyakinan kami bisa kita tolong juga, dan arwah-arwah lainnya, dan apa yang kita temukan di Kampung Gajah. Langsung aja. Ini adalah Astral Traveling Investigation, langsung ke Kampung Gajah, Bandung. So, let's go for Astral Traveling Investigation. Oke, kita akan mulai langsung ke Astral Traveling Investigation. Udah dapat spotnya guys? Udah janjian? Gue dapat, iya ini spotnya yang tadi, yang ini. Oh, di gedung yang kecil ya? Iya. Bukan gedung, rumah. TKP. Tempat kejadian perkara. Tempat di TKP. Tapi yang kerasa abstraknya lebih banyak. Di gedung. Manipulasinya sih. We have to nembus ini dulu. Kayak gue banyak banget denger suara kayak, kenapa mencariku? Enggak, itu bukan dia. Bukan. Nah, kita harus nembus itu dulu semua. Terlalu banyak ini. Yang gue nggak nyangka jinnya sama para iblisnya kali kong apa gimana nih? We'll see. Dia salah sih. Dia harusnya balik ke setidaknya ke rumah atau ke tempat. Dia nggak ada tempat yang hope sih kata Grim Reaper, makanya masukin the Bronx ini. Bronx Astral. Bronx Astral. Yo Jess. Yep. So what do you think? Kita akan banyak ketemu genjutsu dulu nih. Yuk. Ya Tuhan, kami akan ATI mencoba mencari koordinat jiwa. Lindungilah kami, sertailah kami. Di dalam Tuhan kami berangkat, kami bertugas. Amin. Siap Jess? Aku masih belum nembus nih. Kabutnya masih tebel, Jess. Kayak aku belum lihat koordinatnya dia di mana. But he's there. Aku tahu dia di dalam situ. Kerasa ya? Kalau kamu apa yang ngerasa? Aku ngeliat ada banyak banget arwah sih, Kamil. Aku ngerasa energinya Zain itu masih kemasking ya sama energinya para arwah di sini. Biasanya dapat intuisi, sekarang kok lagi belum ya? Bentar. Kita panggil aja yuk. Ini yang mana ini? Enggak, banyak banget belum, ya? banyak banget. Banyak banget. Ada arwah laki-laki, perempuan, udah parubaya. Kesannya kok kayak ngerubungin gitu ya Kak Wile. Kau berasa gitu nggak? Terus mereka kok mirip lagi. kayak yang waktu itu ya? Samar-samar aku ngelihat ada anak kecil agak nunduk, duduk, kayak merenung gitu. That's him. Tapi di mana posisinya aku bingung. I'm looking at him right now. Aku tiba-tiba ngelihat di depan aku, Jess, anak nunduk, terduduk. Kayak gimana ya posisinya? Megang entah lutut entah betis gitu loh, nunduk gitu. That's him. Ada abstrak kayak dia pengen sekolah lagi. Emang dia kelas berapa sih? SMP 1. Dia suka sekolah nggak? Menurut keterangan. Iya. Soalnya ada abstrak kayak aku pengen sekolah lagi, pengen ngelanjutin lagi gitu loh, Bo. Sekolah serius kali ya? I keep looking at the same pictures, Jess. Anak tertunduk terus kayak pengen sekolah lagi. That's him, I think. For some reason aku nembus nih. Cuma aku nggak yakin, aku butuh validasi kamu. Ada sosok yang mendekat dari kiri. Who's that? Dia tahu aku udah ngelihat anak ini. That doesn't look like jin sih. Apa jangan-jangan itu kakek-kakek yang tadi ya, yang menyerupai kakek-kakek? Tapi yang kali ini bukan kakek datang. Bukan. Langkah kakinya kayak drop. Bentuknya nggak kayak jin sih. That Enggak, itu demon sih. Oi, kamu kelihatan oi demon oi. Oh dia nanya mau apa sih kamu sama anak ini? Terus ya Kabo, arwah-arwahnya kok pada nurut aja kayak gitu loh. Nah, sama kayak kita waktu di Kampung Gajah kan? Masih sama. Yang mau nyerang kita kan bukan jin, Kayak- bukan apa, arwah-arwah kan? Ini ya, sorry ya, arwah-arwahnya tuh kayak pada diem. Terus ngeliatin kita dengan tatapan-tatapan yang kayak begitulah. Hampir sama ya? Jess, itu makhluk yang agak datang dari kiri ya. Kok kesannya tebel ya, bukan bulky tapi tebel, entah bulu entah apa itu. Kayak aneh, tebel aja tebel. Nggak jelas. Nggak jelas ya, tapi Kayak kayak agak on deh Kawil. ini makhluk apa sih? Dibilang demon, Enggak, kayaknya itu jin deh. jin, matanya kayak nggak jelas, kayak kesannya kayak mata satu padahal bukan. Bingung aku, Dia nggak matanya jelas. bulat gitu. Gua nggak yakin ini iblis sih. Kok tiba-tiba
kabutnya ini berhenti. Yes, tiba-tiba kabut yang muter itu berhenti. Terus aku ngeliat banyak banget arwah di sini. Memang banyak banget arwah. Anjay, pasir. I see pasir. Banyak Posisinya banget. pasir. Jadi dia dimanapun sisi Betul. Zat berada dan arwah-arwah ngumpul itu pasir, Bow. Bukan Hmm. keramik, bukan lantai. Per sekarang ya. Iya, per sekarang. What is this place? Kayaknya Ini rumah kayak itu yang- deh, deket-deket rumah situ deh. Tapi di outdoor kau Iya. bilang, ya kan? Hmm. Bukan di dalam gedung. Gue juga sama ngeliatnya dari tadi di outdoor. Mereka arwah-arwah ini kayak dijanjiin nanti akan dihampiri siapa? Apa sih yang dijanjiin ke arwah-arwah ini, Jess? Ini sama banget kayak yang waktu itu loh. Apa yang dijanjiin ya ke arwah-arwah ini? Terus dia ngeliatin aku kan. Mbak, kamu dijanjiin apa sih, Mbak? Terus dia nggak mau jawab, terus dia ngeliat ke bawah. Mbak atau siapapun yang di sini, Iya. kalian dijanjiin ketemu anggota keluarga yang sudah berangkat duluan ya, sudah meninggal duluan ya. Itu ceweknya geleng, Kawil, bukan? Abis kalian dijanjiin apa? Bukan harta sih aku lihat. Bukan. Ayo jujur pada kami. Katanya kalau kami keluar dari sini di luar sana lebih bahaya. Coba kalian para arwah. Di sini Oh iya, sorry, lanjut. seperti camp, Mas. Atau saya manggilnya gimana? Manggil kami Mas sama Mbak aja. Bukan asal Sunda kan ya? Bukan. Dari mana? Aku Jakarta Jawa. Aku nggak bisa bahasa Sunda. Maaf. Iya. Dari kiri beberapa arwah mulai berani mendekati kita, Jess. Oke, teman-teman, tunjukin siapa di sini yang bertanggung jawab. Sekarang, tunjukin. Ya iya makhluk tebel tadi, Jess. Itu siapa sih? Abstraknya kayak dia yang menampung, Jess. Bingung, Bow, ini negatif. Dibilang hampir negatif. Iya, negatif belum. Tapi, gimana ya? Si makhluk tebel itu nggak mau komunikasi sama aku, Jess. Fokus balik lagi. Itu di situ. Mereka bilang kalau tempat kami bukan surga, setidaknya kalau kami di sini kami nggak akan masuk neraka. Tanya lagi, Jess. Kenapa kalian berpikir bahwa kalian bakal masuk neraka? Kenapa? Ya, kan saya selama masih hidup nggak suci-suci amat, Mas. Tapi masa cuma gara-gara omongan satu sosok itu kalian percaya bahwa aduh Grim Reaper jangan begitu dong. Grim Reaper bilang ya itu karena nggak pakai ini Willy, katanya Grim Reaper. Terus kan ada anak kecil kan. Terus Dek gitu kan, Kadia gitu. Tahu deh. Kak dia tuh kesini. Tapi adeknya itu bukan si Zain kan? Bukan anak kecil, lebih kecil. Mbak kayaknya nggak harus terkungkung di sini deh. Kalau si makhluk itu bilang, Mbak kalau nggak di sini di neraka rasanya nggak seperti itu. Oh, Bow, tadi pas kita istirahat makan siang, Makan malam. makan malam ya. Ada satu hal yang penting banget mesti diomongin. Apa tuh? Jadi Grim Reaper bilang, Jesselyn bilang kan, udah off camera, arwah-arwahnya di sini unsure, Oh, iya. alias tidak yakin. Lebih ke ini sih, lebih ke Keyakinan, Zain ya. Dari awal yang waktu aku ngebacanya. betul. Aku sih belum coba ngeradar di arwah-arwah di sekitar sini ya. Tapi itu ada feeling unsure, Kabo. Jadi ya udah dia ikut-ikut. Abis itu, tapi kok aku berasa di hati tuh kayak bukan tempat yang sebenarnya ya. Tapi ya aku coba ikuti dulu deh, kayak gitu. Dan mereka kayaknya di situ ada jadwal-jadwalnya. Jadi nanti siapa seminar kayak gitu deh. Hah? Seminar? Soalnya aku sempat dapat vision mereka ikut seminar gitu. Makanya bingung kan? Seminar apa? Makanya gue juga bingung, ini dibilang negatif enggak, tapi bukan jalan protokolku, bukanan. This is weird. Terus Grim Reaper bilang, Bow, rasa unsure itu tidak akan ada jika kamu di dimensi kubukanan. Rasa kehilangan ada, kesedihan, ketidakrelaan, sakit, mungkin dendam, mungkin tidak terima, itu akan ada semua katanya. Tidak puas, marah, dengki, itu ada semua kata Grim Reaper. Tapi tidak pernah ketidakyakinan atas dimensi itu. Itulah cara main dimensi kubukanan.
Nah, arwah-arwah di mana ketika dia udah unsure di suatu tempat, itu udah pasti either zona netral atau bukan dalam manajemen kubu kanan. Kata Grim Reaper, tapi tidak bisa dipukul rata ya Willy. Ada jiwa-jiwa tertentu yang sengaja memilih memang yakin sekali dengan dimensi iblis. Itu lain cerita. Ini kita ngomong arwah yang rata-rata. Aku kok diusir sama satu arwah cowok ya? Agak muda. Kalau kamu ngapain sih di sini katanya? Kayaknya gara-gara gue ngomong agak-agak spirituality dia nggak suka, Bo. Pergilah kamu gitu. Gue diusir. So iye gitu ya? Hah? Kayak so iye aja gitu. Iya, gue diusir sama arwah cowok agak muda sih. Gue juga bingung. Kenapa ya gue diusir? Coba Jess, kamu ngelihat apa lagi? Dari tadi gue manggil namanya dia juga nggak noleh, Bo. Kayak Coba Ko Willy panggil adik. Dek malah arwah-arwah sebelahnya. Itu kamu yang dipanggil ya? Itu kamu yang dipanggil ya? Bukan si itunya. Oh, gue ngerasa nih impresi batinnya. Nggak mau, takut gitu. Nggak mau, Bo. Takut dia. Dia nyaman sih bersama ex-human lion. Dia nyaman. Ini jalan satu-satunya harus didoakan oleh keluarganya sendiri sih. Menurut gue ya, Bo ya. Kalau didoakan sih pasti sih sudah kan. Pastinya. Ya, tanpa bermaksud disrespect, mengurangi rasa hormat atau bagaimana. Namun doanya dijahit, difabrikasi supaya lebih spesifik, yaitu supaya jiwa yang bersangkutan, supaya move on, lanjut ke dimensi selanjutnya. Hilangkan rasa ketidakyakinan itu. Carilah dimensi di mana dia yakin dan kembali kepada Tuhan. Walaupun anak umur berapa, 12 tahun, 14 ya, pasti belum boro-boro mikirin Tuhan kan. Tapi setidaknya dia harus menemukan dulu keyakinan, bukan keyakinan agama ya, tapi keyakinan akan tempat dimensionalnya itu. Hanya itu yang bisa dilakukan. Si kakek tua nggak ngecegah nih? Enggak, gue juga Jess, aku bingung itu demon atau jin sih. Kadang ya, Bo, kadang kita nemu lawan yang banci identitasnya, bingung gue. Lu nggak mau coba untuk konfrontasi aja tuh? Abstraknya dingin energinya dia. Woi, kamu ngapain sih sama arwah-arwah ini? Gue pengen tahu sih tujuannya dia apa. Udahlah, lu nggak usah berlagak kayak ngomongnya saya persembahkan ke ini. Enggak. Maksud lu apa? Kok Gimana Jess? Coba kamu dulu deh. aku ngerasa kayak agak kehisap ya di sini ya, Kak Will. Kehisap apanya, Jess? Energi kamu? Enggak, kayak kesadaran aku tuh kayak mulai menipis kayak gitu. Kita lagi nggak bisa berbuat banyak, Bo, terhadap jiwa yang bersangkutan malam ini. Tapi setidaknya gue yakin semua the clients pasti akan mendoakan jiwa yang bersangkutan. Walaupun doa yang paling kuat adalah gue yakin dari orang yang si Z itu tahu. Tapi kalau dari arwah-arwah lain gimana? Sama juga tuh, Bro Will? Sama, mereka kayak percaya bahwa di sini tempat aman, di luar itu neraka jahanam kek, atau penderitaan kek, atau ya gitulah. Lo nggak berusaha atau ngasih tahu gitu untuk coba, guys, salah dimensi gitu? Ada tugas nggak di situ lo untuk mungkin menggiring? Jujur kalau gue ngelihat scanner batin gue dan nanya sama diri gue, kayak nggak berasa ini tugas sih. Soalnya gini loh, kalau emang semua dimensi gentayangan adalah tugas para indigo, ya nggak akan ada arwah gentayangan, Bo. Itu logika sederhananya, ada yang dibiarin kan. Nah, gue jujur nggak ngerasa ini our duty sih. Soalnya si makhluk tebel itu nggak yang negatif banget, tapi memang nggak sesuai protokol kubu kanan. Gimana Jess? Lengkapin deh. Masih stuck. Iya, stuck, Bo. Dari tadi senjata nggak keluar, insting untuk bergerak nggak keluar, untuk menyerang nggak ada, defense pun nggak ada. Semua energi gue nggak keluar defense-nya. Jadi kayak ya nggak tahu mau ngapain. Oke, mungkin sambil menunggu timing, lu boleh coba cari tahu nggak sih tentang mungkin di TKP. Lu kan berada di TKP sekarang nih. Lu ngerasain energi apa di sana, Bro, di TKP? Dalam konteksnya adalah mungkin lu dapat memori, dapat apa dari kasus yang sedang berjalan ini. Walaupun pelaku sudah ditentukan ya. Apakah betul motifnya hanya karena ingin pertemanan yang cemburu-cemburu pertemanan lah karena dia pergi gitu kan? Iya, ini benar-benar berencana sih. Kerasa terencana ini plannya, bukan yang spontan, bukan. Ada 2 titik sih sebenarnya kalau ngomongin soal terencana atau tidak ya. Yang paling banget terencana itu adalah pada saat si korban
sudah meninggal. Di situ dia melakukan Coba balik perubahan-perubahan. dulu yuk Jess, yuk. Kita refresh, tarik Yuk. diri dulu. 1, 2, 3. Kayak bingung kita what to do. Bingung ya Jess ya? Bingung. Oke. Yes, balik. Ntar ya, aku agak banyak soalnya di situ. Kayak agak kehilangan sedikit sadar. Oke, balik Tadi lagi sempet- balik lagi ke tadi yang gue bilang. Jadi itu Bro Will, gue nggak tahu kalau dari olahan yang kita tahu ya dari media ya, dari laporan media dan lain-lain yang kita baca bahwa terjadinya penghabisan nyawa itu pun juga tidak disengaja juga ya sebenarnya ya. Mungkin ya apa-apa gitu kan, emosi, prak atau nggak yang seperti yang lu bilang di awal, ketika batas itu sudah terlalu lewat gitu kan. Nah, tapi yang keduanya itu udah benar-benar terencana ketika beliau sudah meninggal ataupun almarhum sudah meninggal. Dia kan berpura-pura tuh men-setting bahwa dia itu sebenarnya diculik, diapain gitu loh. Jadi kayak mencoba untuk mengkubur fakta lah bahasanya kayak gitu. Padahal mah pelakunya di 2 orang itu, tapi ya ketahuan lah, hebat lah polisi Indonesia lah gitu. Kak Will tadi ketemu sama arwahnya nggak? Aku nggak. Z akan kayak ngelihat dikerubungin. Iya kan, bener kan? Ibaratnya kayak aku ngelihat ke bola dunia. Nah, Rasanya itu Z gitu loh. Tapi aku belum berhasil gapai. iya. So, solusinya apa nih? Solusinya adalah for now para the clients dan juga orang tuanya yang atau keluarganya yang kenal yang mendoakan. Kalau misalnya kita nyoba berdoa, mau nggak Kak Will? Boleh nggak kira-kira sama Grim Reaper? Coba saja deh. Sambil buka mata aja ya. Gila, aku tadi kayak agak-agak kehilangan Iya, jangan kehisap lagi. kesadaran karena aku berasa kehisap. Jadi di sana tuh tadi tuh aku kayak kok aku makin vivid kayak gitu. Tapi di sana aku sadar kayak badan Oh, boleh. aku nih. yang di sini tuh mulai kehilangan. Boleh. Jadi gue nanti akan didompleng oleh GR. Bukannya gue dompleng GR ya, gue didompleng oleh GR. Cari kondisi jiwanya, terus bahkan diginin. Bangun. Gitu, di kayak film horor kayak bangun gitu. Biar shock terapi abis itu udah. Oh, dia lebih sadar gitu ya. Iya, apa gitu. Siap? Kak Will, dia lagi nggak sama keluarganya ya? I'm not sure. Kayaknya dia di TKP Iya, sekitar situ. Walaupun Kayak ada belum lihat pusaran dia. gitu loh yang bikin kamu kehisap. Iya, Pusaran aku tuh energi berasa itu tadi kayak yang sempat kehisap gitu. bubar. Berhenti loh. Kok pusarannya berhenti aku lihat. Tapi kayaknya pusaran itu sekarang aktif lagi. Itu defense deh kayaknya. Defense si astral sono. Jadi coba lagi. Yuk. ATI lagi ya? Nggak usah. Iya ATI tapi pakai berdoa doang. Buka mata. Tuhan. Bangun. Kaget semua arwahnya. Kembali. Udah cuma gitu doang. Wah. As expected. Tadi kayak mau gerak dikit gitu. Kayaknya ada arwah-arwah lain narik gini. Jangan. Bukan karena arwah itu jahat, tapi kayak jangan, kamu gak yakin ntar di luar sana. Nah, si makhluk tebel baru ketawa nih. Lihat dia smirking. Kayaknya ini cara kerjanya agak beda politiknya. Dia membuat arwah-arwah berkumpul di suatu tempat, lalu ditunggu sampai dia menanam bibit rasa ketakutan akan yang bukan di tempat itu. Rasa ketakutan itu bertumbuh sampai matang. Kalau udah matang, tidak ada arwah yang mau keluar dari situ. Ini sebenarnya pola dimensi iblis ya harusnya ya. Tapi dia kayak terlalu lemah untuk dibilang iblis. Makanya gue masih nggak yakin. Itu nggak sih kayak yang waktu dulu yang jinnya kerja sama iblis. Jinnya Iya. jadi bawahannya si iblis. Jadi pas si Z udah bangun tadi, bener Jessel bilang kayak dulu, si arwahnya jangan ngapain nanti kamu nggak tahu di sana ada apa. Udah di sini aja. Niatnya nggak jahat tapi ya goblok. Gitu loh, sorry. Gimana ini ngatasinnya? Berat, ini agak berat sih karena arwah-arwahnya di situ banyak, Bo. Narikin. Coba gue mengheningkan cipta lagi ya. Iya, Bo. Kalaupun misalnya dipaksa, misalnya gue bener-bener mohon sama kubukanan, terus ada GR datang pun, diambil paksa, robek arwahnya. Pecah ntar. Gak bisa. Ingat gak gue bilang hukumnya? Ketika masih di dimensi gentayangan, dibawa paksa oleh GR, robek. Malah Alias rusak. pecah, rusak arwahnya. Gak bisa. Lalu gimana caranya Tuhan? Ini ada agak lucu ya, gue dapet impresi itu daerah-daerah itu tuh
mesti disiram air suci, didoain. Sambil bagi yang penyiram itu berniat, semua jiwa yang di sini kembali kepada yang seharusnya, kembali ke universe gitu. Ibaratnya kayak ngebubarin semut lah. That's the way. Siapa yang mau melakukan masalahnya? Iya, what for juga sih. Mungkin ya si pemilik tanah nanti lah. Tapi tempat-tempat seperti gini banyak di seluruh dunia dan di seluruh Indonesia. Oh banyak. Gak mungkin satu-satu kita tolongin kan, capek. Banyak. Dan lagian mau nolongin juga belum tentu ownernya juga tahu kan. Owner apa? Maksudnya konteksnya adalah kayak lu mau diizinin juga gitu loh. Dan what for juga kan. Kalau ternyata secara astral memang nggak bisa, harus ke duniawi gitu kan ya, harus secara fisik. Sulit. Dan jujur gue agak nahan diri dan ini gue ngomong terus terang deh, agak nahan diri dan agak reluctant tuh enggan, lebih tepatnya nggak mau untuk bertindak lebih jauh, karena ya netizen biasanya akan cenderung menghujat, terutama bukan yang di clients, kecuali kalau keluarganya langsung yang bilang mohon bantuannya untuk didoain, nah itu lain, full power gue. Walaupun belum jadi jaminan bisa juga loh. Iya. Karena emang harus orang yang dia tahu, maksudnya yang harus Zain tahu, yang doain gitu. What's the point orang yang dia nggak kenal, gak ada gunanya. Tapi kabar baiknya ya, of course dia nggak di dunia gelap lah itu. Iya. Itu kabar baiknya. Lu perhatiin deh, hampir di semua case yang dia tanganin. Oh iya, ada Grim Reaper sebenarnya sempat datang waktu di kerumunan arwah itu. Grim Reaper putih Kawil yang datang. Jadi kan tadi ada Grim Reaper hitam, ini Grim Reaper putih datang, terus dia takut. Tetap takut ya? Padahal putih. Kan Grim Reaper bentuknya kan, mungkin terlihat menyeramkan. Bisa jadi. Ini Grim Reaper yang black, nggak tahu divisi mana bilang dia takut terhadap Grim Reaper putih karena dia lebih yakin dengan arwah-arwah ini. Iya. Arwah-arwah di sekitarnya itu stay di sini kok. Dan nggak apa-apa kok. Kenapa gue harus ikut Grim Reaper putih? Sosok yang gue nggak kenal. Apalagi masih umur 14 tahun lu man. Gue mah masih nonton Dragon Ball kali. Dan mungkin trauma kali. Iya, trauma, betul. Memang kata si Grim Reaper hitam, karena korban penghabisan itu, dia waktu cabutnya itu bukan by Grim Reaper. Sistemnya rusak, sistem badannya. Jadi lu tercabut dengan sendirinya. Ketika orang di touch meninggal karena GR, itu beda banget sama kalau orang cabutnya bukan karena GR. Itu berbeda sekali rasanya, katanya. Sama kayak penghabisan diri sendiri juga. Iya, orang yang dicabut sama GR cuma sebentar takut, tapi abis itu gak asing. Oh, lu yang nyabut gua gitu. Dengan kata GR, ketika sejiwa mencicipi atau sudah tahu rasanya dicabut, itu seperti tertanam di softwarenya bahwa entitas inilah yang berkuasa sementara untuk nasibmu. Which is GR. Tapi kalau bundir atau dihabisi, the system badan kita rusak by itself, kita keluar sendiri. Sehingga kalau GR datang, bingung kita. Ini ilmu baru sih terus terang bagi gue. Nah, jadi balik lagi GR putih datang, si Z itu lebih takut ngelihat GR putih. Karena dia ngerasa arwah-arwah lain berkerumun di situ aman. Dia ngerasa itu lebih safe. Ini semua sekali lagi karena ketidaktahuan. Ya wajar lah, karena kan bentukannya juga manusia kan. Dia mana pernah ngeliat Grim Reaper sebelumnya. Enggak sih? Iya. Ketidaktahuan. Terus gue nanya sama kubu kanan, masa orang-orang kayak gini gak ada pertolongan sih dari kubu kanan? Oh, Krishna yang jawab malah. Ada, Willy. Tadi kamu sebenarnya sudah menemukannya, dan kamu boleh menyampaikannya lagi. Jadi kira-kira jawaban dari kubu kanan gini, Karis, please correct me if I'm wrong. Layaknya kita masih hidup nih, dapat intuisi dari kubu kanan, kita nggak tahu kubu kanan nggak berbentuk kan. Lu udah meninggal pun berupa jiwa, lu masih dapat sinyal dari kubu kanan. All you have to do, kata Krishna, setiap jiwa yang harus, bukan all you have to do, yang setiap jiwa harus lakukan hanyalah tinggal mengikuti sinyal itu. Tidak ada hal yang lebih mudah daripada itu, kata Krishna. Dan sebenarnya jauh lebih mudah ketika kalian sudah menjadi arwah dibanding kalian waktu jadi human.
Karena ketika kalian jadi human, kalian terinterferensi atau bukan terdistraksi, terinterferensikan dengan organ tubuh, otak lah, kulit lah, mata, brains. Kalau jadi arwah, sinyal kalian murni katanya. Dan aku juga tadi dapat vision ya teman-teman. Sebenarnya sudah beberapa kali kayak ada alarmnya gitu loh Kabo, dari pihak Zain ya. Ada alarm bahwa dia sebenarnya harus kembali, bukan di situ tempatnya. Dia seharusnya tahu. Memang harus antara aware keluarga sih. Mungkin dia lebih percaya dengan keluarga, bener. Keluarga Doa sih. dari keluarga. Setuju, gue setuju. Make sense. Kata Seven Prime, Krishna, ketika kalian meninggal nanti, istilahnya, kata Krishna, istilahnya, walaupun kalian sudah tidak punya mata, tetapi istilahnya, cobalah kalian merem. Kalian resapi existence kalian di dalam universe ini. Kalian akan merasakan diri kalian tuh makin lama seperti membesar. Bukan dalam arti harafiah, tapi kesadaran kalian adalah luar biasa luasnya dan tidak bisa dikungkung di dalam sesuatu yang kecil seperti badan ataupun tempat, kata Krishna. Jiwa manapun yang mungkin berusaha merem dan meresapi dan merasa makin gede, dia tidak akan tahan. Hanya punya satu pilihan, mengikuti rasa besarnya itu. Dan ketika dia mengikuti rasa besarnya itu, besarnya consciousness itu, tidak ada apapun yang bisa membatasi itu. Kan Seven Prime pernah ngomong di channel Anomali, kalau sudah meninggal, remember, you were human. Bukan you were alive ya, you were human. Karena di dalam kamu sadar kamu manusia itulah expansion kesadaranmu meluas. Itu sudah paket yang disediakan katanya. Sebenarnya kata Krishna, aku berkata begini pun tidak banyak yang setuju katanya. Beberapa yang lain dia bilang, bedanya Krishna gak bisa disetrum. Cuma ibaratnya yang lain-lain kubu kanan kayak, kok dikasih tahu sih gitu. Oh, ngebocorin maksudnya. Iya. Udah diem Krishna. Oke, itu pembelajaran yang sangat berharga juga sih untuk diresapi. So, kalau kayak gitu, kita tidak bisa lebih lanjut lagi ya jatuhnya ya. Stuck ya. Iya, for now. Mungkin nanti bisa kita tutup dengan doa bareng sama the clients lah, doa ya bareng kan? ya. Untuk almarhum, ya kan? Dan tapi untuk dari segi kasus sendiri yang kita lihat, ya ini memang sudah jelas ya Bro Will ya. Sesuai dengan yang ada di berita juga, di laporan-laporan juga mungkin ya. Tapi mungkin yang tidak bisa kita, gue nggak tahu deh. Menurut lo emang ini kan menjadi sebuah tanda tanya besar sebenarnya kalau di netizen ya. Yaitu memang ada kaitannya dengan LGBT juga di sini. Menurut lo? Kalau menurut gue lebih ke perundungan sih. Jadi bukan LGBT About ya? 70 to 80% lebih perundungan. Yes, oke. Yang misalnya kayak gini loh. Ini misalnya, ini gue pelaku kayak, sini ikut. Lalu bilang tuh ke orang itu, kayak dia jelek. Bilang, bilang ya. Bego lu, bilang sana gitu. Kayak bully-bulian zaman kita sekolah gitu Zaman loh. dulu banget ya. Kerasanya memorinya gitu. Bilang, terus kasih tahu gitu. Terus pernah loh kayak ini berusaha. Jadi kan waktu itu kan karena memang situasi dan kondisi ya bersama dengan kakak kelasnya itu, dia ngerasa aku harus ikut-ikutan jadi keren ya kayak gitu. Makanya apa yang mereka lakukan mencoba untuk meniru, tapi memang pada dasarnya harusnya bukan orang yang seperti itu, rasa nggak nyaman. Pas dia ingin mengkat itu disamperin, tragedi ini terjadi. Iya. Tapi ini udah waktunya nggak sih menurut lo? Belum. Tentu saja belum, Bo. Iya. Itu Grim Reaper. Iya. Bisa gitu ya? Kayak orang menghabisi diri sendiri juga belum waktunya. Ya, bundir. Sama juga dengan penghabisan. Biasanya mereka hanya melewati checkpoint aja. Tandanya karma besar banget nih buat pelakunya dong. Menurut lo, sekarang kita ngomongin ke pelaku. Oke, kita coba switch. switch. Apa yang pelaku akan dapatkan dari apa yang dia perbuat sekarang? Ada dua ya? Tadi apa? YA dan AP. Yang sekunder yang AP ya? Ini tapi aku yang lihat lu rasa malah AP yang sebenarnya karmanya paling AP besar. akan menghadapi penghakiman sih. Nggak tahu kapan ya. Jadi gue nggak tahu. Penghakiman mana nih maksudnya nih? Penghakiman kan Kubu udah nih bentar lagi. kanan. Oh, kubu kanan, bukan penghakiman dunia kan? Sedangkan si YA pelaku pertama ya? Ya. YA itu kayaknya Pelaku utama. sejenis didaur ulang atau rehabilitasi. begini ya Willy.
tertunda Willy pembelajarannya yang seharusnya dia bisa melewati beberapa checkpoint ke depannya, dia jadi tertunda untuk membereskan kasus ini, kata Keris. Oke, itu Keris lebih Spesifik. SK, sudah komprehensif. Ya tapi ganjarannya besar lah untuk menghabisi sebuah nyawa ya pastinya kan. Tapi kalau menurut sudut pandang kalian, menghabisi sebuah nyawa, apakah itu apa yang biasanya didapat karma besar? Dosa udah pasti kan? Pertanggungjawaban itu of course Konsekuensi. ya. Iya, lebih ke konsekuensi. Afterlife. Susah bau kalau lu tanya gitu. Kalau orang perang membela negara gimana? Itu kan beda niatannya. Iya, berarti nggak bisa serta-merta membunuh terus dibilang Ya tidak apple Gitu. to apple juga ya. nggak bisa apple to apple. Tapi in this case dia pasti ada karmanya pasti. Iya, kalau Kalau ini kasus case ini ya. kasus Iya, ini iya, ya, ada. untuk Kalau kasus perang kan ini. itu kasus berbeda. Itu beda, Iya. beda kasus. Membela atau apa gitu. Mungkin kalau udah terlalu batas thresholdnya. Kalau Yang kayak kasus-kasus kita lah ya kan, malah menikmati. Iya. Gini Kayak loh. ilmuwan-ilmuwan gila itu loh. Iya, kalau misalnya perang, misalnya nih dia ya udah emang tugasnya membela negara, tapi sebenarnya dia juga yang nggak ingin menghabisi, tapi ya. mau nggak mau, kalau Ya. misalnya dia nggak menghabisi, Do or dia die. yang dihabisi, Betul, kayak gitu betul, kan. betul. Ya udah mau nggak mau. Itu beda kayak konteks gitu. Itu ya, beda kalau konteks lah. Oke. Ada mungkin kita masuk ke arah kesimpulan ya kali ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke arah conclusionnya dan kita akan coba merangkum dari perjalanan kasus kali ini. Let's go. Oke, seperti yang gue bilang tadi di awal bahwa kasus ini memang udah sesuai ya, nggak ada yang berbeda ya. Dan kita sudah menjawab juga mungkin pertanyaan-pertanyaan the clients ataupun pertanyaan netizen bahwa apakah ada unsur romance-nya di sini, ya kan? Ternyata tidak, pure Lebih- perundungan, Lebih ke obsesi karena obsesi, mainannya obsession. lepas kayak gitu loh, Kayak kamu gitu kurang ya. lebih. I got it. Makanya sampai disamperin dari Garut ke Bandung gitu. Terus yang kedua memang dari segi arwah sendiri memang stuck di sana karena tidak mengetahui dan butuh bantuan lah. Mungkin dari keluarga, dari apa untuk didoakan secara langsung spesifik tadi yang Bro Will omongin ya. Mungkin lo mau coba compile lagi? Gue udah nggak inget. Langsung aja boleh nggak? rewind aja. Oke. iya. Nah, dari situ tapi di sana pun juga nggak terlalu yang gimana-gimana ya Enggak. anehnya ya. Kayak mau dibabat juga nggak bisa Nggak gitu, bisa. nggak ada haknya gitu kan. Karena arwah-arwah itu nggak disiksa kan, Jess? Enggak. Nggak disiksa. Cuma diberi false hope. Oh iya, kayak keywordnya hope. False hope. Harapan palsu bahwa di sini aman, di luar sana seram. Dan kompak Bro Will. Iya, Sengaja kompak. dikompakin. Karena kayak kemarin kita datang tiba-tiba loh kok malah arwah nih Kak Boy ya yang Iya. mau nyerang ya. Pas kita datang langsung Iya ya. bener. Ingat banget tuh gue. Bukan Iya. malah jin-jinnya apanya. Ya lu masuk ke mall, terus tiba-tiba setiap orang di mall bawa satu bubble tea mereknya apa. Pasti lu pengen beli juga tuh bubble tea. Sama efeknya. Ya. Gitu. Ya. Dan ya sudahlah, tempat itu semakin wow pastinya ya. Ya bisa kali kita nanti penelusuran lagi ke sana, tapi kayaknya nggak tahu deh, kayaknya izinnya makin diperketat sih, feeling gua gitu kan. Enggak, maksud gue emang ada perubahan izin atau? Ya nggak tahu juga sih, ya who knows. Ya kayak gini kan ada pasti diperketat dulu berapa lama, abis itu nanti ya you know. Udahlah, itu udah menjadi Kampung Gajah tuh udah jadi kayak tempat apa ya, wisata malam sebenarnya, wisata malam gitu. Oke, ada yang mau diberikan pesan? Karena menurut gua konten kali ini bukan lebih ke arah kasus, tapi lebih ke arah pembelajaran. Pesannya pasti ada banyak. Ya, gue akan mempertebal seperti yang Seven Prime tadi bilang, Krishna. Pokoknya kalau kita udah meninggal, remember you were human. Kamu tadinya manusia. Itu yang paling bold pada Itu yang malam hari paling ini. bold. Oke. Dan Oh, pentingnya pakai ini. Kalau kata GR, even masih hidup sekalipun. Hidup dan meninggal. Iya, walaupun meninggal nggak ada istilah otak ya, tapi kan your mind, kepintaran tuh masih ada. Ilmu dibawa, Bu. Kata Hmm. Keris, ilmu itu dibawa ketika sudah meninggal. Harta yang tidak dibawa ya. Yes, Keris. Harta itu digunakan untuk melaksanakan pemakaman kamu ataupun kremasi kamu, Bu. Tapi kalau punya uang 1 triliun, nggak sampai 1 triliun dipakai untuk kremasi dan lain-lain kan, Keris. Iya, itu urusan kamu untuk menyalurkannya Iya, kemana iya, lagi, iya. kata Keris. Itu. Ada tambahan lagi, Keris? Sebenarnya aku ingin memberikan pesan kepada orang-orang yang merundung, baik itu saudaranya ataupun teman-temannya. Mereka yang merundung tidak akan lepas dari konsekuensi. Sejauh apapun kalian berusaha untuk menjauhi konsekuensi tersebut,
tidak akan bisa. Cepat atau lambat, kalian akan tetap melaksanakan, membayar konsekuensi tersebut, apapun itu bentuknya. Baik itu besok, baik itu 2 minggu lagi, baik itu sebulan, baik itu setahun, atau bahkan bisa diselipkan di antara sisa hidup kalian. Dan yang lebih parahnya lagi adalah, kalau kalian tiba-tiba meninggal, entah itu karena kalian tidak menjaga badan dengan baik, dan badan kalian mulai melemah, kalian akan membayar itu di kehidupan yang berikutnya. Aku berbicara seperti ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi ini adalah fakta yang memang terjadi di sekitar kami. Jadi maksud Keris, ini fakta yang terjadi di dunia astral lah, kayak seperti itu. Terserah mau percaya atau tidak. Lalu untuk orang-orang yang mendapatkan perundungan, kalian harus bilang minimal ke orang terdekat kalian, orang yang kalian percaya. Minimal bilanglah, kalaupun tidak ada orang yang benar-benar menjadi harapan kalian, temukan satu orang setidaknya, orang asing yang bisa kalian ajak bicara. Tetapi ingat, orang asing tersebut tidak boleh memanfaatkan kalian. Kalau ada indikasi seperti itu, sebaiknya kalian menjauhi untuk jatuh ke dalam lubang yang sama, yaitu false hope. False hope. Karena sebenarnya manusia itu tuh, hal yang paling disukai manusia adalah hope. Ketika manusia tidak memiliki hope, bisa jadi dia tidak punya bensinnya lagi. Psikologinya mungkin seperti itu, Keris. Lihatlah di Indonesia, setiap 5 tahun sekali kita dipenuhi dengan janji-janji dan harapan. Coba yang calon-calonnya itu tidak memberikan sebuah harapan, apakah akan dipilih? Tandanya manusia menyukai harapan. Apalagi false hope gitu. Tandanya mungkin ditambahin, bro. Kita harus bisa memfilter mana yang hope sebenarnya, mana yang false hope. Dan I think kita, ya ini menurut aku sendiri ya, Keris ya, kita jangan terlalu banyak berharap. Hope. Kalau begitu sebenarnya aku cukup bingung, Bo. Iya. Dengan negara ini ya. Ya panjang nih, Keris. Panjang jadinya kontennya, Keris, kalau ngomongin negara ini, Keris. Katanya tidak, ini hanya satu kalimat saja. Kenapa calon-calon tersebut agar supaya dipilih tidak menunjukkan kinerja terlebih dahulu saja. Jadi kalau misalnya memang akhir-akhirnya setelah dipilih tidak ada gunanya, ya at least sebelum dipilih dia sudah menunjukkan kinerjanya. Jadi ditunjukkan dulu kinerjanya baru dipilih gitu. Tapi tetap sih balik itu mungkin lagi. Bisa dipertimbangkan ya, kata Keris. Tapi balik lagi kalau ngomongin soal harapan, gue yakin mungkin ini prinsip pribadi gue sendiri. Harapan itu walaupun 1% sebenarnya adalah yang membuat manusia itu tetap bertahan untuk tetap maju ke depan. Jadi ya temukanlah harapan kalian walaupun itu false hope atau hope. Entah sih, memang disitulah kita memiliki akal dan logika itu sih untuk menfilter mana yang hope, mana yang false hope. Karena dengan adanya hope, termasuk mungkin keyakinan kita terhadap Tuhan, keyakinan kita terhadap hari akhir nanti ketika kita berbuat baik, itu kan berharap. Buat orang-orang kayak gue ya, yang bukan indigo, yang bukan apa, tidak bisa melihat secara pasti, tapi gue berharap, punya harapan ketika gue berbuat baik di dunia ini, kedepannya di kehidupan selanjutnya pasti gue akan mendapatkan sesuatu hal yang baik juga. Betul gak, Keris? Salah lagi nih, salah gue nih, kayaknya gue salah nih. Gimana, Keris? Paham gak? Aku hanya ingin menjawab seperti ini, Bo. Menurut kamu, orang yang tadinya biasa-biasa saja, lalu menjadi seseorang yang kaya raya, apakah ia mempunyai hope? Bingung jawabannya. Gak tahu, Keris. Bisa jadi punya, tapi dia tidak berharap dari harapannya itu. Tidak bergantung dari harapannya juga. Dia melakukan sesuatu. Mereka berjalan, bukan fokus dengan tujuannya. Salah, Bo. Oke, apa tuh, Keris? Tentu dia berharap, tetapi sekaligus melakukannya. Dan bahkan mereka bermimpi. Mereka bermimpi seperti orang gila. Tapi mereka menjadikan itu. Sementara orang-orang yang menertawakan mereka, waktunya dibuat untuk tertawa, bukan untuk melakukan.
Itu maksud aku, Keris. Itu maksud. Mereka yang berhope tapi juga ikut jalan gitu loh. Ya, Menuju kalau dalam tujuan itu. konteks itu ya. Iya. Setuju kalau gitu, Keris. Aku setuju juga. Oke. Jadi gitu guys. Dah cukup jadi perpanjang. Iya. Konteksnya jadi beda deh. Tapi itu seru. Jadi Ya ya kan? jadi beda. Karena memang hope itu adalah kayak sebuah api kecil di dalam hati kita untuk terus bensin jadi berjalan. Jadi Tapi dengan menurutku jalan tetap harus mempunyai hope itu untuk agar dia bisa ke tempat yang lebih baik, kata Oke. Keris. Amin. So, yuk kita tutup konten kali ini dengan doa bersama. Yuk, Jesslyn, Bro Yuk. Will. Apa lo ada tambahan lagi, Bro Will? Cukup, enough? Ya gue sama Krishna dan Mr. J masih diskusi gitu. Tentang? Gimana? Oke, go ahead, Bro Will. Biar klien seneng. Yes, kontennya gak jadi kelar. Jadi Krishna dan Mr. J pun juga, Krishna bilang gini, kesalahan manusia yang salah satu kesalahan terbesar adalah ketika lu udah meninggal lu masih menganggap diri lu manusia. Itu salah satu kesalahan terbesar manusia. Sekali lagi, salah satu mistake terbesar human adalah ketika sudah meninggal masih menganggap dirinya adalah manusia. Ya lu kan udah bukan manusia lagi. Jadi hanya harus sampai Lu sadar aja. dulu manusia. Kan Seven Prime We're bilang human. you used to be, bukan you are ya. Iya. You used to be human. You are not human anymore, katanya ketika udah meninggal. Your state Oke. is different, kata. Different, ya. Nah, kenapa Krishna sama Mr. J diskusi? Karena sebenarnya mau memberitahu ini pun harusnya nggak terlalu relevan untuk manusia-manusianya, kayak masih, mohon maaf, agak terlalu advance dan nggak relevan dengan kehidupan manusia. Harusnya spirituality yang lebih relevan tuh kayak mengenai hidup menjadi lebih baik dan yang lain-lain. Ini nih untuk level lanjut, Willy, kata Krishna. Dan Mr. J pun sebenarnya pengen untuk memberitahu hal ini, tapi pada zaman itu lebih terbelakang lagi. Sekarang aja 2026 aja masih belum relevan, apalagi 2000 tahun lalu. Krishna kayak agak gitu ya. Tapi gini, gue yakin, sorry Jess, tapi gue yakin orang-orang yang sekarang masih terus nonton Detektif Astral, mereka memiliki kesadaran yang sudah awake ataupun lagi berproses menuju awake. Dan pesan lo tadi mungkin itu menjadi pesan berharga bagi penonton-penonton The Clients yang mungkin sudah menonton kita. Tandanya pesan itu menurut gue akan masuk ke mereka. Walaupun ada juga gue yakin penonton-penonton sekarang di konten kali ini yang baru, yang apa, ataupun masih belum berproses menuju awakening, ataupun udah awakening, awake, gimana gue nyebutnya dulu? Awakening. Udah bener. Udah bener ya. Bener. Biasanya salah. Gitu. Jadi thank you Seven Prime. I think that's good message. Oke. Udah nggak ada lagi. Oke, kalau gitu kita tutup. Kita doa untuk almarhum. Silakan Jess. Yuk teman-teman, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Oke, yuk doa dimulai. Ya Tuhan, kami mohon untuk perlindungan kepada roh dari segala gangguan, niat negatif, energi negatif, maupun makhluk negatif yang berusaha menahan. Ya Tuhan, tolong berikan harapan kepada bahwa ia bisa pergi ke tempat berikutnya yang lebih baik. Ya Tuhan, tolong tunjukkan jalan kepada bahwa ia deserve better daripada tempatnya yang sekarang. Dan semoga bagi keluarga yang ditinggalkan, mereka juga tetap dapat perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami mohon agar kasus ini bisa diselesaikan seadil-adilnya. Amin. Amin. Oke, kalau gitu The Clients, thank you so much udah nonton konten kita kali ini. Bro Will, thank you. Jesslyn, thank you. Dan The Clients pastinya juga thank you. Gue Bo pamit, dan sekali lagi jangan lupa buat subscribe pastinya channel kita Detektif Astral. Dan buat kalian yang pengen nonton konten-konten kita yang explicit, eksklusif konten, langsung aja kalian ke Noise, linknya ada di bawah. Konten ini kita kalau nggak salah kayaknya masih deh yang The Secret War ya, kalau nggak salah The Secret War ya kan, kalian bisa nonton. Dan di bulan Maret, wah itu lebih gokil lagi, lebih gong, itu lebih gong lagi. Jadi silakan ditonton. Kita udah selesai kontennya. Dan berhubungan dengan apa? Anak tukang kayu. Waduh, cukup sudah. Yoko Yoko maksudnya. ya, Yoko Ono.
Enggak sih, bukan itu sih. Oh Bukan beliau iya sih. iya aku tahu. Oke, so kalau kayak gitu sampai jumpa di next konten kita selanjutnya. So, kasus dari ZA ini, ya kan, di Elephant Village. Case close. Sampai jumpa. Semoga tidak ada korban-korban pembulian lagi. Dan buat lo semuanya yang masih ngerasa lo masih sering ngebully orang secara sadar atau tidak sadar, semoga cepat tersadar. Sampai jumpa. Salam detektif astral, mengungkap misterius dengan cara khusus.